Kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dilanjutkan pada Selasa besok dengan agenda tanggapan jaksa terhadap nota keberatan Ahok. Untuk mengetahui persiapan jelang sidang kedua kasus Ahok besok, sudah ada reporter Pramadika Samudra dan juru kamera Gerald Dwi Tama langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Ya, Prama, bagaimana pengamanan serta persiapan jelang sidang Basuki Cahayapurnama atau Ahok besok? Ya, baik Eliza dan juga pemirsa, terkait dengan sidang kedua dari lanjutan sidang yang dilakukan tanggal 13 Desember kemarin. Hingga saat ini dari pantauan kami memang belum ada persiapan khusus baik dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara maupun dari pihak aparat keamanan. Dari pantauan kami memang sejak tadi belum terlihat adanya personel khusus yang ditempatkan di areal Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Belum juga terlihat ada mobil-mobil polisi penjagaan yang diperketat ataupun adanya mobil barakuda seperti yang kita lihat pada tanggal 13 ataupun pada sidang perdana Basuki Cahayapurnama beberapa minggu lalu. Dan untuk dari persiapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sendiri memang mengaku belum ada persiapan khusus. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Utara masih menggunakan ruang yang sama, yaitu di ruang Kusuma Atmaja yang hingga saat ini memang informasi terakhir memang sidang kedua ataupun sidang lanjutan dengan bacaan tanggapan dari JPU terkait nota pembelaan ataupun eksepsi masih dilakukan di bekas gedung PN Jakarta Pusat, yaitu di Jalan Gajah Mada di ruang Kusuma Atmaja lantai 2. Dan informasi yang kami dapatkan memang sebelumnya sempat ada pihak yang mengatakan bahwa akan dilakukan perpindahan gedung sidang ataupun lokasi sidang, mengingat memang areal di gedung bekas PN Jakarta Pusat ini memang cukup sempit dan tidak begitu memadai jika sidang yang dilakukan Ahok, jika kita melihat pada minggu lalu di mana parkiran penuh dan juga para orang ataupun warga yang ingin menyimak ataupun mengawal sidang kemarin memadati wilayah ini dan terjadi kepadatan sehingga jalan di depan gedung PN Jakarta Utara ini terpaksa ditutup setengahnya, yaitu di Jalan Gajah Mada. Namun pihak dari PN Jakarta Utara mengatakan bahwa hingga saat ini memang ia belum menerima informasi lanjutan terkait adanya perpindahan jalannya persidangan. Dan terkait dengan sistem peliputan pada esok hari, tadi Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan bahwa memang besok sistem sidang yaitu terbuka tertutup, di mana para awak media diperkenankan untuk meliput masuk ke dalam dan mengambil gambar. Namun belum diketahui apakah boleh dilakukan siaran langsung ataupun siaran live seperti yang dilakukan pada sidang perdana beberapa waktu lalu. Nanti baru akan diketahui apakah boleh dilakukan live atau tidak ketika majelis hakim menentukan pada saat jalannya persidangan. Dan berikut pernyataan dari Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasolowan Sianturi. Jadi saya dengar ketika majelis hakim menunda persidangan pada tanggal 13 Desember yang lalu, oleh majelis menetapkan demikian. Sidang tanggal 20 besok itu di lantai 2 ruang sidang Kusuma Atmaja ini. Ini yang saya dengar kemarin yang diucapkan oleh majelis hakim ketika menetapkan penundaan sidangnya. Sidang untuk besok tanggal 20 itu sesuai dengan penetapan itu masih di sini. Tidak lagi diperbolehkan melaksanakan sidang secara live. Kalaupun ada pemotretan, rekaman, ataupun peliputan seperti ini, itu tergantung kepada majelis. Majelis hakim nantinya yang akan membolehkan atau mengizinkan. Ya, demikian Eliza. Lalu bagaimana tahapan sidang kasus gubernur nonaktif ini, Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini?
Ya baik, Eliza, kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan dilanjutkan pada Selasa besok dengan agenda tanggapan jaksa terhadap nota keberatan Ahok ataupun eksepsi. Di mana sebelumnya pada tanggal 13 Desember 2016 sidang perdana kasus dugaan penistaan agama berlangsung dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa dan tim penasihat hukum. Dan berikut tahapan sidang kasus Gubernur Nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Ya Eliza dan juga pemirsa, meskipun belum ada persiapan khusus dari PN Jakarta Utara dan juga dari pihak keamanan terkait dengan sidang lanjutan besok, namun sejumlah awak media sudah melakukan persiapan khusus untuk mengawal jalannya persidangan esok hari. Demikian yang dapat kami sampaikan, kita kembalikan ke studio. Eliza Hasan. Baik, terima kasih Pramadika Samudra untuk informasinya. Pengeluaran dan pengedaran uang rupiah tahun emisi 2016 telah diresmikan. Kita sudah menyaksikan uang rupiah tahun emisi 2016. Dan inilah pengenalan uang rupiah baru tahun emisi 2016. Perlu kami sampaikan bahwa pemilihan gambar pahlawan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu belum pernah digunakan dalam uang rupiah kecuali proklamator. Kemudian keterwakilan daerah, keterwakilan gender, dan dapat diterima oleh seluruh pihak, tidak menimbulkan kontroversi, dan telah melalui proses diskusi dengan para ahli sejarah, pemerintah, jajaran pemimpin Bank Sentral Tanah Air. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita bergabung dengan rekan kami Dwi Suci Amalia. Dwi Suci, silakan dengan laporan Anda, apakah uang baru NKRI ini sudah diluncurkan, Dwi Suci?
Iya, Tisa, memang secara resmi belum ada peluncuran dari Presiden Joko Widodo terkait dengan uang rupiah baru ataupun uang rupiah NKRI tahun emisi 2016 ini. Akan tetapi rangkaian acara peluncuran dan peresmian pengedaran uang rupiah NKRI baru ini sudah dimulai sejak pukul 9 pagi tadi. Tadi memang sempat disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo yang menyatakan bahwa uang rupiah baru ini terdiri dari 12 gambar pahlawan nasional yang dimana peresmian desain baru ini sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Adapun terdiri dari 7 pecahan uang kertas dan 4 uang logam. Dan berikut adalah pernyataan lengkap dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo. Adalah simbol kedaulatan negara yang wajib dihormati dan dihargai. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang menetapkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, makroprudensial, sistem pembayaran serta pengelolaan uang rupiah diamanatkan oleh Undang-Undang Mata Uang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, serta menarik uang rupiah. Hari ini 19 Desember. Ya, itu tadi adalah pernyataan lengkap dari Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo terkait dengan bagaimana ciri-ciri baru uang dan juga pelaksanaan peresmian uang baru ini. Sementara saat ini kami masih terus menantikan dari sambutan dari Presiden Joko Widodo sekaligus meresmikan peresmian dari uang baru, dan berikut kita saksikan bersama pernyataan dari Presiden Joko Widodo. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, mencintai rupiah adalah salah satu wujud kecintaan kita kepada kedaulatan dan kemandirian bangsa Indonesia. Setiap lembar rupiah adalah wujud kedaulatan kita sebagai negara, bahwa kita tidak bertransaksi dengan mata uang negara lain. Setiap lembar rupiah adalah bukti kemandirian Indonesia, kemandirian ekonomi kita di tengah ekonomi dunia. Dan di dalam setiap lembar rupiah kita tampilkan gambar pahlawan nasional, tari Nusantara, dan pemandangan alam Indonesia sebagai wujud kecintaan budaya dan karakteristik bangsa Indonesia. Karena itu saya mengajak setiap insan di tanah air untuk terus mencintai rupiah dengan cara-cara yang nyata. Selalu menggunakan rupiah untuk setiap transaksi keuangan di dalam negeri. Menyimpan tabungan kita dalam bentuk rupiah. Dan saya rasa penting saya sampaikan bahwa kalau kita cinta rupiah, maka kita tidak membuat dan menyebar gosip-gosip aneh dan kabar-kabar bohong tentang rupiah. Karena menghina rupiah sama saja dengan menghina Indonesia. Ingat bahwa rupiah tidak akan diganti dan tidak akan tergantikan. Hadirin sekalian yang saya hormati, terkait pemalsuan rupiah, saya menginstruksikan agar unsur pengaman pada uang rupiah perlu terus diperkuat. Teknologi pengamanan yang digunakan negara jangan sampai kalah dengan para pemalsu rupiah. Saya juga minta diperhatikan benar-benar tentang ketersediaan rupiah di berbagai penjuru Indonesia,
termasuk di daerah-daerah terdepan, di daerah-daerah terpencil. Di beranda Indonesia, gencarkanlah ketersediaan dan semangat penggunaan rupiah di seluruh daerah. Terakhir, saya tekankan bahwa karena rupiah itu adalah ciri khas identitas Indonesia, maka mari kita semuanya menjaga martabat dan kedaulatan rupiah di negara Kesatuan Republik Indonesia dan di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon mendampingi Presiden Republik Indonesia untuk penekanan tombol Gubernur Bank Indonesia Bapak Agus Dewi Martowardoyo dan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati.